Bicara soal Padepokan Dimas Kanjeng yang dipimpin oleh Taat Pribadi, tentu tak lepas dari hal-hal klinik. Oleh pengikutnya, Taat Pribadi bahkan dipercaya bisa mengubah perhiasan imitasi menjadi emas sungguhan hanya dengan sekali sentuhan. Belum lagi soal sejumlah barang bertuah yang katanya bisa mendatangkan keajaiban bagi si pemegangnya. Seperti apa Taat Pribadi meraup keuntungan dari para pengikutnya dengan jalan culas? Menyingkap Tabir akan mengulasnya selama 1 jam ke depan. Taat Pribadi pernah berguru kepada seseorang yang bernama Abah Ilyas. Konon Abah Ilyas merupakan sosok mahaguru yang sakti mandraguna, ilmunya luar biasa. Selain disebut-sebut bisa menggandakan uang, almarhum Abah Ilyas juga bisa menarik benda-benda pusaka secara gaib. Tim Menyingkap Tabir sempat menyambangi makamnya dan bertemu dengan anak kandung guru spiritual Taat Pribadi tersebut. Setelah dijerat dengan 2 kasus besar, yaitu dugaan pembunuhan berencana dan penipuan, kini Taat Pribadi, pimpinan Padepokan Dimas Kanjeng di Probolinggo, Jawa Timur, kembali dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ada sisi lain yang menarik untuk diangkat dalam kasus yang melibatkan Taat Pribadi, di mana ia kerap menyebut nama Abah Ilyas yang konon sakti dalam hal menggandakan uang dan menarik benda-benda pusaka secara gaib. Kalau Abah Ilyas ini orangnya walalala, ya Allah, santun sekali, sangat santun sekali. Boleh ke saya aja, saya yang muda kayak gini, Pak Ubed, bagaimana? Sudahlah. Saya tidak bisa ini, memang ini orang hebat. Dan sejak berguru kepada Abah Ilyas, nama Taat Pribadi langsung dikenal oleh sebagian besar warga di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur, yang meliputi Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi. Ingin mengetahui lebih jauh siapa sebenarnya Abah Ilyas, kami pun mencoba menelusuri keluarga dan makam Abah Ilyas. Di wilayah Kecamatan Prambon, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur inilah Abah Ilyas dimakamkan. Makam ini terlihat lebih rapi jika dibandingkan dengan makam lain yang berada di sekitarnya. Dengan demikian, jelas kalau Abah Ilyas bukanlah orang sembarangan. Sementara itu masih di wilayah yang sama, kami mencoba menggali informasi dengan menjumpai Nur Hasanah, anak kandung Abah Ilyas. Dari wanita yang berprofesi sebagai guru sekolah dasar ini kami mendapat informasi jika makam Abah Ilyas memang seringkali dikunjungi oleh Taat Pribadi dan ribuan pengikutnya. Abah Ilyas adalah seorang yang pendiam dan Abah Ilyas memang seorang yang karamah karena ilmunya itu langsung kepada Allah. Jadi Abah Ilyas itu syariatnya sholat dan puasanya dijalani, juga hakikatnya yang sangat berbahaya sekali karena hakikatnya Abah yang Allah yang mengatakan Allah di dalam hati sampai ke urat nadi, sampai ke
seluruh tubuh sampai rambutnya itu sudah mengatakan Allah Allah. Inilah yang sangat berbahaya sekali, sehingga karomahnya apa yang mereka pun jadi, dan tidak pernah memamerkan kesaktian di sini. Cuman yang ada di luar tahu bagaimana Abah itu yang sesungguhnya karomah itu. Namun 2 tahun belakangan ini, Nur Hasanah menutup akses ziarah ke makam ayahnya dengan alasan makam sang ayah terlalu dieksploitasi oleh taat pribadi. Ia tak terima bila taat pribadi memanfaatkan makam ayahnya untuk kepentingan pribadi. Terlebih, ia sebagai anak kandung tidak menerima sepeser pun dari kegiatan ziarah makam ayahnya. Nah, jadi sini orang-orang yang nyekar saya itu tadinya 1 bulan penuh itu online seluruh Indonesia itu sudah mampir ke saya. Tapi dengan Dimas Kanjeng tidak diperbolehkan. Jangan ngomong kepada anaknya Abah. Mungkin itu tetap tidak usah kamu nyekar karena mungkin abahku. Nah, disinilah perseruan antara saya, pertengkaran Mas Kanjeng dengan saya. Karena biasanya dimanfaatkan. Taat pribadi memang berakal bulus. Selain memanfaatkan nama Abah Ilyas, ia juga memanfaatkan para gelandangan dan kuli bangunan untuk dijadikan sebagai maha guru yang kerap mendampinginya setiap menggelar acara istighosa. Untuk mengetahui siapa sebenarnya maha guru palsu yang selalu tampil berjubah di acara istighosa ini, kami pun menuju wilayah Durip Kepa, Jakarta Barat. Di wilayah ini kabarnya Sumarno alias Abah Kholil tinggal. Saya sama Randi, Randika. TV lah. Hah? Manano. Pak Sumarno. Halo. Dari mana emang? Dari TV One. Oh, suruh gini aja sama Pak RW. Sama Pak RW. Enggak, saya kebetulan pengen ketemunya sama Pak Marno langsung gitu. Gak bisa, Pak RW lagi pulang saya. Lu ke rumah Pak RW aja katanya. Emang udah ngomong Pak RW. Pak RW siapa ya, Bu? RW Janut. Pak Janut. Iya, Pak Janut. Iya. Tadi udah kesana juga sih. Iya. Emang disuruh ke sana kalau ada ini orang suruh ke sana. Sayangnya keluarga Sumarno tidak berkenan dengan kedatangan kami. Di wilayah yang sama, kami juga mencoba mencari tempat tinggal Abdul Karim yang bertugas sebagai Abah Sulaiman. Kepada kami, Abdul Karim pun menceritakan apa yang taat pribadi perintahkan kepadanya. Mawi itu yang pernah sekarang di Borgol tuh, itu yang bawa saya ke sana. Ayo Pak, ikut Pak. Nah, diambil dari sini 5 orang. Saya teman-teman di sini, yang 2 dari Cingkareng, jadi 7 orang. Saya sama teman-teman 7 orang suruh kumpul-kumpul aja gitu. Pakai seragam hitam gitu. Tapi sepertinya ada tamu-tamu dari luar gitu. Diperkenankan kita hanya salaman-salaman aja. Itu seperti patung aja nih ke saya nih 7 orang. Diam gitu berdiri. Apa ada tamu apa itu nggak tahu ada bicara apa-apa. Pengakuan mengejutkan pun akhirnya kami dengar dari mulut Abdul Karim. Ternyata lelaki yang dulu sering melakukan aksi debus ini sama sekali tidak dibayar oleh pihak padepokan usai memerankan maha guru saat acara istighosa. Jangan 20 juta, 1 sen belum pernah dapat dari dia. Cuman waktu itu tahu ya ongkos sih nggak tahu deh saya. Ya naik mobil apa ke sana gitu, pesawat nggak tahu deh tuh. Taunya saya naik aja. Para maha guru palsu ini menjadi bukti kuat kalau taat pribadi tidak lebih dari seorang penipu. Terima Sampai berapa satu biji gramnya? Gramnya kayak 20. Kemahalan ini ya? Ini kan ada kapasnya.
Jadi lebih mahal. Kalau ini 1 gramnya 50. Oh, mahal. Siapa saja yang menjadi pengikut Padepokan Dimas Kanjeng pasti akan diberi barang-barang klinik seperti keris, minyak, batu cincin, atau miniatur tuyul. Namun barang-barang tersebut tidak gratis. Ada mahar yang harus disetor kepada pihak Padepokan untuk mendapatkannya. Besarannya bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah. Padahal barang-barang itu dibeli dengan harga yang cukup murah, berkisar antara 5.000 hingga 20.000 rupiah. Dalam kegiatannya, pihak Padepokan Dimas Kanjeng kerap mengadakan acara istighosah, ziarah kubur, atau sesi penjualan souvenir. Acara-acara itu tentu dimanfaatkan oleh taat pribadi dan para pengurus Padepokan untuk mencari keuntungan. Yang dari Australia itu yang dibawa Profesor Dr. Marwah Daud Ibrahim katanya. Itu yang dari Australia itu langsung nyetor ke Kanjeng itu sekitar 20. Kalau nyetor ke Kanjeng langsung itu harus 1 M ke atas, jangan. Minimal itu 500 juta. Kalau di bawahnya itu, ya itu sudah melalui Sahal, Pak Sahal atau yang disebut Pak Mishal Budianto itu. Ya panggilannya Sahal. Dan dari Sahal itu disetor ke mall. Haji Mall itu yang lengkapnya Karimullah Irfan Effendi. Itu iparnya Kanjeng sendiri. Dan di setiap acara istighosah, taat pribadi juga memberikan air yang dianggap bisa mendatangkan kebaikan bagi si pengikut. Memang ini katanya santrinya sendiri, kebanyakan itu setelah istighosah itu kan dikasih air. Dan tidak sedikit juga kalau santrinya itu pulang rata-rata saya lihat, dia bawa air di aqua itu dah. Dan air itu kalau sudah, ya nggak tahu lah kalau udah dikena, iya, nurut semuanya dah. Matanya itu dibutakan, kupingnya itu ditulikan, mulutnya itu dibisukan. Mereka itu sudah kena bahasa ininya, sudah kena gendam itu melalui air itu. Ya mereka itu ya sudah. Jadi ngikut apa katanya komando sana, suruh merapat ke dalam semuanya, di dalam tenda itu. Bayangin orang yang di dalam tenda itu orang-orang yang lumayan semuanya loh. Mereka itu orang yang punya uang. Soal mahar dan istighosah, kami sempat mendapat keterangan dari Mishal Budianto alias Sahal, salah satu pengikut taat pribadi yang kini sudah dijadikan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Ismail Hidayah dan Abdul Ghani, sultan-sultan di Padepokan Dimas Kanjeng. Taat pribadi memang kerap memberikan barang-barang klinik kepada para pengikutnya, seperti batu permata, keris, miniatur tuyul, batu akik, atau yang lainnya. Tapi semua itu tidak gratis. Para pengikutnya diwajibkan membayar mahar yang jumlahnya bervariasi. Benda-benda seperti yang ada di rumah milik almarhum Ismail Hidayah ini misalnya. Belakangan kami mendapatkan informasi kalau barang-barang ini diperoleh oleh kaki tangan taat pribadi dari Pasar Indrapura, Surabaya, Jawa Timur. Berbekal informasi dari Ahmad Zubairi, kami pun mencoba menelusuri Pasar Indrapura. Ternyata hampir 80% barang-barang klinik yang terdapat di rumah Ismail Hidayah diperjualbelikan di pasar ini. Pulpen Ladoni yang dimaharkan oleh taat pribadi sebesar 250 hingga 500 ribu rupiah ini
nyatanya dijual dengan harga hanya Rp20.000. Kalau yang ini berapa ini? Mas ya, itu apa itu? Kasih. Sampai berapa satu biji? Gramnya Enggak mana minum. Kemahalan ini ya? Coba lihat. Lihat nih, biar. itu yang kapas mahal yang biasa. Enggak banyak sama. Ini kan ada kapasnya, jadi lebih mahal. Kalau ini 1 gramnya 50. Oh mahal. Kapas Sama. apa? Cuma ada kapasnya, dalamnya ada. Oh, ada serat-serat gitu dah. Ini berapa? 29. Nomor 21. Tadinya berapa? 29.50. Pas, lho. Begitu pula dengan minyak gaib atau minyak pelicin. Oleh Taat pribadi, minyak ini dijual dengan harga sekitar Rp200 juta. Nyatanya di pasar kami membelinya hanya dengan harga Rp20.000. Meski Taat pribadi sudah berbohong, namun anehnya, para pengikut Padepokan Dimas Kanjeng masih saja percaya akan hal-hal gaib yang sepertinya tidak masuk akal. Salah satunya Hajah Hasmiati. Ia masih saja menjadikan Taat pribadi sebagai sosok panutan. Kami kan sudah mendapatkan guru yang sebenarnya untuk visi misinya untuk mensejahterakan umat. Nah, jadi inilah yang kami berjuang di sini. Itulah yang kami pertahankan, memperjuangkan umat di sini gitu loh. Nggak ada di sini tipu-tipu, nggak ada. Memang barang kenyataan ada dengan ilmunya itu. Macam ini kita maharkan 200.000 ya, tapi ini masuk mahar perjuangan gitu loh. Nah sebelum waktunya itu tidak boleh dijual. Tapi kalau memang artinya dalam arti kepepet diminta izin sama Yang Mulia, insya Allah sudah bisa dijual, jadi emas betulan. Pada saat sekarang juga kalau kita minta izin sama Yang Mulia ini jadi asli benar ini. Tak bisa dibayangkan betapa Hajah Asmiati sudah benar-benar dibutakan matanya dan ditulikan telinganya. Karena ia masih saja yakin dan percaya akan kesaktian Taat pribadi yang nyata-nyata telah mengakali para pengikutnya. Faktor penyebab dari semua ini ternyata persoalan ekonomi, di mana kondisi pikiran yang buntu dan serakah membuat manusia mencari jalan pintas. Banyak sekali situasi sekarang di masyarakat di mana tidak menentu, terutama dalam kaitannya dengan ekonomi. Dalam situasi kesulitan, orang selalu mencari harapan. Ya, ada secerca harapan itu akan dipegang. Bahwa akan menjanjikan itu sesuatu yang luar biasa, itu akan jadi pegangan. Ditambah lagi, untuk meyakinkan orang banyak, Taat pribadi juga mengunggah video saat ia beraksi. Yang saya tahu, dia tidak hanya diceritakan, tapi ada videonya yang dibasertakan. Itu yang menambah keyakinan. Dia kan sambil duduk, ngeluarin dari kantongnya, apa dari perutnya, apa dari mana, uang. Terus dia lempar-lempar gitu. Jadi seolah-olah orang melihat emang begitulah caranya dia menggandakan uang. Dan banyak orang yang ada di sana seperti kayak orang yang bertestimoni nantinya. Nah, keris ini dimaknain sendiri, kemudian dipercaya. Nah, sekarang dipercaya bisa berdiri. Nah, saya akan mengatakan keris ini akan mampu mengambil kekuatan-kekuatan gaib yang membuat seseorang bisa sakit ataupun seseorang yang bisa... Trik mengeluarkan gepokan uang dari balik jubah yang dikenakan Taat pribadi mengundang decak kagum sang pengikut. Pimpinan Padepokan Dimas Kanjeng itu pun dianggap orang sakti, nyaris menyamai gurunya, almarhum Abah Ilyas.
Gepokan uang terus keluar dari balik jubah yang dikenakan oleh Taat Pribadi. Sambil duduk di atas singgasananya, Taat Pribadi beraksi bak seorang pesulap handal. Seperti apa sebenarnya jubah yang dikenakan Taat Pribadi saat ia menunjukkan tipu muslihatnya itu? Inilah properti yang digunakan oleh Taat Pribadi setiap kali ia beraksi mengeluarkan gepokan uang. Polda Jawa Timur hingga kini sudah menahan beberapa aset dan juga barang bukti dari Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Di depan saya ini adalah kursi yang kalau bisa Anda lihat di YouTube, kursi inilah yang menjadi kursi untuk proses yang dilakukan oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Saya penasaran, saya pengen coba ngecek apakah memang benar-benar ini adalah sebuah kursi biasa atau ada trik-trik khusus di kursi ini. Sepertinya ini memang kursi biasa saja. Bangku ini jelas tidak memiliki tempat khusus untuk menyimpan barang. Namun berbeda dengan ketiga jubah ini. Diliputi rasa penasaran yang cukup tinggi, akhirnya kami pun mencoba mengenakan jubah milik Taat Pribadi yang kini dijadikan sebagai barang bukti. Seperti inilah rupanya jubah dari Dimas Kanjeng Taat Pribadi saat melakukan proses pencairan. Saya akan coba mempraktekkan bagaimana Dimas Kanjeng melakukan proses pencairan. Topi ini wajib katanya sebagai salah satu properti yang diwajibkan oleh Dimas Kanjeng untuk melakukan pencairan uang ini. Seperti ini, langsung masuk ini. Oh sebentar, ini agak dikebelakangin. Sepertinya kantong ini memang dirancang untuk memudahkan pengguna jubah ini mengambil uang di belakang. Seperti ini. Seperti ini. Kantongnya memang didesain cukup besar, jadi mampu menampung beberapa bendel uang, baik sisi kanan maupun sisi kiri. Ternyata ritual yang dilakukan oleh Taat Pribadi hanya trik belaka. Dan soal trik-trik ini kerap digunakan oleh para dukun palsu. Tentu untuk membuat kagum orang yang akan ditipunya. Sunarto, seorang ahli metafisika yang kami temui beberapa hari lalu, sempat mempraktekkan trik tipu muslihat yang biasa digunakan oleh para dukun palsu. Mulai dari keris yang bisa berdiri sendiri, jarum yang bisa dimasukkan ke dalam telur, hingga uang yang bisa bergerak sendiri. Nah, keris ini dimaknain sendiri, kemudian dipercaya. Nah, sekarang dipercaya bisa berdiri. Nah, ini berdiri karena keseimbangan saja. Gagangnya keris ini dijadikan satu, sehingga sampai seperti ini bisa berdiri. Nah, ini saya bisa saja mendirikan bagian ujungnya. Namun masyarakat hendaknya tahu ya, apabila ada yang mengatakan bahwa keris itu bisa berdiri tanpa ada pemandunya seperti ini, itu adalah tipuan. Di bawahnya ada magnetnya. Kalau ini adalah keseimbangan, semua orang bisa mendirikan. Nah, keris ini bagi orang-orang tertentu yang bisa digunakan sebagai alat untuk mencari keuntungan. Di meja ini ada uang, ya.
Ada uang. Uang di sini ada gambar Soekarno. Ya, ada gambar Soekarno. Ini ada gambar Soekarno. Nah, kemudian dinyatakan bahwa uang ini mampu mengambil, menarik uang-uang yang ada di gaib-gaib yang lainnya. Nah, ini akan mulai bergerak, bahwa uang ini akan menggulung, bergerak dengan keyakinan uang model gambar Soekarno punya keyakinan, punya kepercayaan, punya karisma. Ini bisa bergerak mengambil uang yang ada di dunia gaib. Nah, ini kenapa bisa bergerak seperti ini? Ini bukan karena angin ya. Ini karena ada temperatur tubuh. Tangan saya itu adalah hangat. Ini kertasnya yang bereaksi dengan suhu tubuh sehingga bergerak. Ya. Makanya kalau uang kertas ini ditaruh di bagian meja yang dingin, nggak akan bergerak. Lah, oleh Dimas Kanjeng CS dan lain sebagainya dipercaya bahwa uang ini mampu menarik uang-uang yang ada di dunia gaib. Kemudian di sini ada telur. Lihat telur ini. Telur atau apa dicek sendiri ya. Nah, ya telur ya. Ini telur, silahkan dicek. Nah, ini dengan kekuatan seperti ini, untuk saya akan mengatakan keris ini akan mampu mengambil kekuatan-kekuatan gaib yang membuat seseorang bisa sakit ataupun seseorang yang bisa terhambat karirnya. Ini keris dengan menghadap ke atas ini ujungnya, ini menunjukkan arah ada kekuatan yang mengambil dan itu menembus, seakan-akan ujung keris ini menembus telur. Iya, terasa. Tas lah. Silahkan dibuka, dipecah. Yang keras. Dikorek ya. Nggak ada. Nah, lihat. Itu apa? Jarum. Ada lagi. Jarum. Jadi wajar dengan jarum yang tajam bisa masuk ke dalam telur. Ya. Jadi, tetaplah berpikir rasional. Jangan sampai kita tertipu dan terperdaya oleh orang-orang yang katanya sakti. Saya akan coba masuk. Ini. Dua buah bunker untuk menyimpan uang milik Padepokan Dimas Kanjeng ditemukan di rumah salah satu kaki tangan taat pribadi. Letaknya benar-benar rapih dan tersembunyi. Di kolong tempat tidur, disamarkan dengan menggunakan lantai keramik serta ditutupi karpet. Selain trik yang dilakukan oleh taat pribadi untuk mengelabui para pengikutnya, informasi soal keberadaan bunker di rumah salah satu kaki tangan taat pribadi juga membuat kami penasaran untuk menelusurinya. Sampai akhirnya kami tiba di rumah milik Ismail Marzuki di Komplek Jatisari, Sumber Lele, Probolinggo, Jawa Timur.
Rumah Ismail tak jauh dari rumah Laila, istri kedua Taat Pribadi. Bunker tersebut konon kabarnya tersimpan di 2 kamar ini, kamar belakang dan kamar depan. Kita akan coba lihat. Dan di dalam rumah inilah bunker yang diduga kuat digunakan untuk menyimpan uang milik Padepokan Dimas Kanjeng berada. Letaknya persis di bawah kasur, ditutupi oleh karpet ini, semacam kamuflase untuk menutupi lokasi bunker sebenarnya. Kita akan coba lihat langsung bagaimana persisnya bunker ini. Wow. Wow. Saya akan coba masuk. Ini dia bunkernya. Dilapisi oleh semacam pelindung panas atau semacam aluminium foil. Kalau dilihat dari wujudnya, sebenarnya ini orang yang membuat ini memang niat sekali untuk membuat bunker ini untuk menyimpan uang. Ini pelindung panas, baik di sisi samping dan juga bawah. Lalu bagian atas ada jeruji. Ukuran bunker ini sekitar, kalau bisa saya amati, sekitar 2,5 dikali 1 meter. Lebarnya 1 meter, panjangnya 2,5 meter. Bunker yang satu ini terletak di kamar belakang, namun kabarnya ada 1 bunker lagi di kamar depan. Kita akan coba ke sana. Hati jangan di. Menurut informasi yang tim kami dapatkan, Ismail Marzuki ini adalah pemilik serta yang menjalankan roda perusahaan CV Java Sultan. Ini kamar depan yang akan kita datangi. Ini juga. Oh, ini dia. Ini memang niat sekali untuk membuat bunker seperti ini. Pintunya tebal sekali, terbuat dari besi kokoh. Dan atasnya dilapisi oleh semen dan juga tehel yang sama persis digunakan oleh tehel-tehel lainnya di kamar ini. Model dari bunker yang kedua ini memang sama persis dengan yang di kamar satunya. Ada semacam lapisan styrofoam, aluminium foil, dan seperti busa pelindung. Penyimpanan bunker ini memang sama persis dengan kamar di sebelah, hanya saja ukurannya tidak begitu besar dibandingkan dengan bunker yang satu lagi. Kira-kira ini hanya sekitar 1,5 kali 1,5 meter. Namun dengan ketinggian yang sama,
yaitu sekitar 1 meter. Kalau dari pengamatan saya bisa menyimpulkan bahwa bunker ini memang sudah sedemikian dirancang untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama uang. Dari bunker ini memang luas sekali, dan dari informasi yang kami dapat dari kepolisian bahwa bunker ini diduga bisa menyimpan sekitar 4 triliun rupiah. Memang cukup mengejutkan. 2 buah bunker ini menjadi bukti kalau uang yang berhasil dikumpulkan oleh Taat pribadi dari tangan pengikutnya begitu banyak. Itu sebagai koordinator dulu, cuman sebentar saya buat SK, dia entah kemana, tak tahu, saya Sepak terjangnya begitu memukau, gaya bicaranya membuat orang terpedaya. Buktinya, ribuan orang dari berbagai daerah bisa menjadi pengikutnya. Itulah Taat pribadi yang bergelar Dimas Kanjeng. Bakat bujuk rayu Taat pribadi sepertinya mengalir sudah cukup lama, sejak ia masuk dalam pengurus kredit usaha tani dan Yayasan Amalilah. Dimas Kanjeng Taat pribadi, pimpinan Padepokan Dimas Kanjeng ini kini terjerat 3 kasus besar: penipuan, pembunuhan berencana, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Pria ini terlahir dengan nama Taat pribadi pada 28 April 1970 di Desa Wangkal, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sejak remaja ternyata Taat pribadi memang sudah sering membuat geger warga dan teman-temannya. Sebut saja ketika ia bertugas mengumpulkan kartu tanda penduduk warga untuk mendapatkan bantuan kredit usaha tani. Dan ternyata hal itu bermasalah. Kemudian, ia juga pernah menjadi koordinator Amalilah yang lagi-lagi memakan banyak korban. Yayasan ini diketuai oleh almarhum Raden Ayon Suharis Restuningrat. Korban yang terjerat yayasan ini mencapai jutaan orang dan tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Saat itu, para anggota yang sudah menginvestasikan uangnya di Yayasan Amalilah menunggu pencairan dana sebesar 420 triliun rupiah yang berasal dari harta Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang konon tersimpan di Bank Swiss. Soal taat pribadi di Yayasan Amalilah sempat diungkapkan oleh Abdul Hafid, salah satu temannya yang juga ikut bergabung di Yayasan Amalilah. Menurut Abdul Hafid, Taat merupakan koordinator di wilayah Gading, Probolinggo, Jawa Timur. Katanya bayar 20.000 dapat 25 juta katanya. Tidak pernah keluar uangnya, dak. Cuma bayar terus, cuma bayar saja, tapi uangnya tidak keluar. Akhirnya nunggu sampai itu waktu tahun 2000 itu katanya mau cair, sama-sama nyatanya nggak cair. Sampai saya jadi totoan sama anak-anak. Ini sepeda saya, totoan kalau tidak cair, ambil sepeda saya. Untung nggak mau teman-teman saya dengan sapi kalau tidak mau. Untung tidak mau, kalau mau habis sepeda saya ada. Itu sebagai koordinator dulu. Cuman sebentar saya buat SK,
Dia entah kemana, tak tahu dah. Saya ditinggal dah. Tahun berapa tuh Pak? Sekitar tahun 2001 sampai 2002. Tak lama, tak sekitar 2 tahun atau 3 tahun. Tak lama, tak sekitar 2 tahun. Keterangan yang sama juga kami dapat dari Muhammad Tarwi alias Ubed, sahabat Abah Ilyas yang juga mengenal Taat pribadi. Kalau di Amalila itu sendiri dia kan kalau tidak salah koordinator lah, salah satu pengepul ya. Ya entah dilarikan seperti itu. Banyak, saya sudah banyak tahu seperti itu. Sepertinya berkat pengalamannya menjadi koordinator pengumpul dana di Yayasan Amalila, Taat pribadi pun mendirikan Padepokan Dimas Kanjeng di Desa Wangkal, Probolinggo, Jawa Timur pada tahun 2006. Ironisnya, meski sudah terbongkar belangnya, namun para pengikut Padepokan Dimas Kanjeng masih saja setia kepada Taat pribadi. Mereka masih saja ada yang bertahan di Padepokan. Di sini tidak ada yang namanya aliran sesat, karena kami melaksanakan semua ajaran dari guru kami sesuai dengan syariat agama yang kami peluk. Dan selama saya menyantri di Padepokan ini, guru kami tidak pernah mengajarkan hal-hal yang aneh yang disiarkan atau yang disampaikan di televisi-televisi itu. Katanya di sini ada aliran sesat, dan itu Masya Allah itu fitnah yang besar bagi kami. Sebuah potret kehidupan yang cukup miris. Taat pribadi, anak pensiunan polisi ini benar-benar membuat geger tanah Jawa. Janji manisnya bisa melipat gandakan uang dan mengubah perhiasan emas palsu menjadi asli, membuat orang seolah gila. Demikian menyikap tabir kali ini. Sampai jumpa. Wow. Wow. Saya akan coba masuk.